Kamu kenapa sih, Yun? Anu Mbak, aku tadi lihat pocong di situ. Pocong? Nggak ada ah. Tapi beneran Mbak, aku tadi keluar ke depan, terus aku melihat ada andong pocong itu muncul. Terus aku masuk, tiba-tiba pocong itu muncul di depan aku. Yuni, nggak ada apa-apa, nggak ada pocong tuh, lihat. Orang beneran kok. Kenapa sih Mbak nggak percaya? Gak ada yang ambil. Punya gua. Balikin, balikin. Alif, balikin gua. Balikin punya gua ganti ya. Gua belum makan. Gitu. Gua udah seneng-seneng gak ada lu. Tante. Ganti ah, gua belum makan. Tante Rahayu. Halo, Olive. Halo, Tante Rahayu. Olive, Om Darwis meninggal beberapa hari yang lalu. Hah? Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Maafin Tante ya, baru ngabarin kamu. Abisnya Tante pusing banget, Olive. Ya udah. Ya udah Olive kesana sekarang ya. Tunggu ya Tante ya. Olive langsung berangkat ke kampung Ambiar. Iya. Siapa meninggal? Guys, kayaknya hari ini gue harus izin deh. Soalnya om gue meninggal. Jadi gue harus ke kampung Ambiar. Iya, Liv, lo boleh izin kok. Gue turut berduka cita ya, Liv ya. Ya. Dan Kasih kalau ya. lo mau ke sana, lo hati-hati di jalan. Iya. Liv, take care. I know you feel. Thank you so much. Langsung packing ya. Iya, Liv mau dianterin nggak? Nggak usah, nggak apa-apa. Hati-hati ya, Liv. Ya. Liv, sampai kampung orang malam kayak gini serem juga ya. Rumah tante kamu tuh di mana sih, Liv? Nah, itu dia Tiara. Olive lupa, soalnya kan terakhir kesini pas SMP. Maaf. Terus gimana dong? Ini nanya siapa juga sepi banget. Iya sih. Liv. Kayak dengar ada suara apa sih? Ah, suara kuda. Berarti kita beruntung banget kan di situ masih banyak kuda yang berkeliaran. Jadi warga tuh berpergian pakai andong. Mas, stop, mas. Aduh, ya cepet nanti. Mas, maju dikit. Ayo, Ti. Mas Andong, tolong anterin kita dong. Mas Andong tahu kan rumahnya Tante Rahayu. Terkenal banget ya di sini pokoknya. Ya, apaan sih? Masa serius sih mau naik ini? Nah iyalah Tiara, tenang aja. Lagian nih ya, Om Darwis itu adiknya Tante Rahayu juga dulunya kusir andong. Pasti orang itu terkenal, pasti tahu semua. Udah yuk cepetan. Liv. Apaan? Itu kok berubah sih pakai kain putih? Beneran loh? Apanya? Ih, jangan karena takut jadi halu. Udah, itu supirnya beneran. Udah, enggak apa-apa. Tar dulu, Udah, Olive. ayo. Ih, Tiara tinggal naik doang. Ayo Mas, kita sudah. Ngapa bisa jadi pocong jadi kusir? Emang kagak di training dulu bagaimana sih urusannya ini? Jadi kalian berdua yang baru datang aja udah dihantuin sama pocong. Aduh, berarti rumor masyarakat bener dong. Hah? Rumor? Emang di kampung ini ada rumor apaan, Tante? Jadi rumornya setiap malam itu
berkeliaran hantu andong pocong. Jadi andong nggak ada kusirnya. Katanya sih kusirnya pocong. Waduh, serem amat. Waalaikumsalam. 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 Maaf Bu, saya mau ngambil kunci koperasi. Oh iya nih Min. Nih. Min, Ya, Bu. kamu piket ya pagi ini? Oh iya Bu. Oh ya, kenalin nih ponakan saya, Olip sama temennya. Halo Om. Saya Samin Mbak. Tiara. Min, ternyata bener ya rumor warga selama ini, hantu andong pocong. Tadi malam nih, ponakan saya naik andong itu, Min. Yang benar Bu. Iya. Dengan Komisi Pemberantasan Ketakutan. Oh iya, kita bisa membasmi teror semacam itu. Iya, kami temannya Olive. Apa? Olive sama Tiara ada di sana? Tiara ngapain ngikut Olive? Cie, khawatir. Oh iya. Saya panggilnya Tante Rahayu aja. Oh oke, baik Tante. Kami akan datang ke Kampung Ambiar untuk mengatasi masalah andong pocong. Baik. Kenapa tadi? Ada teror di Kampung Ambiar. Masalahnya tentang andong pocong. Andong pocong. Wah. Ini kasusnya menarik, Bro. Mantep nih. Jarang-jarang ya kan? Andong pocong. Yaudah yuk kita siap-siap kita ke Kampung Ambiar. Udah gitu Tiara sama Olive ada di sana lagi. Bilang boy, bantuin gue boy. Kamu sama Nih. Udah. Sepi amat nih kampung. Gak cocok banget sama namanya. Wah. Perasaan gue jadi gak enak. Boy, mending lo telepon Olive deh. Tanyain rumah tantenya di mana. Daripada kita nyasar muter-muter nggak jelas. Senang bertemu dengan kalian, Komisi Pemberantas Ketakutan. Saya Rahayu dan ini ada ipar saya Yuni. Beliau baru saja ditinggalkan oleh suaminya, yaitu adik saya. Jadi untuk sementara ini Yuni tinggal bersama saya karena masih trauma dan masih takut. Saya masih trauma dengan kematiannya Mas Darwis. Iya, adik saya meninggal dalam keadaan yang sangat mengenaskan. Dan indikasi polisi sih ada dugaan pembunuhan. Apaan ini? Komisi Pemberantas Ketakutan. Enggak, bukan salah Dede. Pergi. Enggak, Om. Pergi. Ih, berani sama anak kecil. Pak, kami tuh diminta datang ke sini, bukan kami mau datang sendiri, bukan. Pak Kades, saya yang telepon mereka. Dan mereka adalah tamu saya, Pak. Tolong hargai saya. Bu Rahayu. Pasti semua gara-gara Bu Rahayu, ya kan? Kamu ini nggak butuh untuk jadi terkenal dengan hal mistis. Bu, usir mereka. Pergi deh kamu. Sekarang juga saya bilang, usir. Sebentar, Pak. Saya mau bicara. Bisa kita bicara berdua, Pak? Pak Trenggono yang terhormat, mereka adalah tamu saya. Dan saya tidak akan pernah mengusir mereka dari tempat ini.
Karena apa, Pak? Karena mereka yang akan menumpas semua rasa ketakutan masyarakat di sini. Bu Rahayu, apakah warga di sini merasa ketakutan? Ini semua rekayasa ibu kan? Rekayasa. Bukannya Bapak menebar ketakutan pada masyarakat. Ingat Pak, beberapa bulan lalu, pada saat pemilihan Pilkades, Bapak mengancam semua warga agar memilih Bapak menjadi Pilkades. Apa itu bukan menebar ketakutan namanya, Pak? Bu, kalau ngomong jangan sembarangan ya, Bu. Pak, saya nggak sembarangan, Pak. Saya punya bukti. Kalau Bapak nggak percaya, ada beberapa warga cerita sama saya. Kalau mereka itu diancam sama Bapak. Susah ya. Gimana Tante? Mulai sekarang, kalian bebas beraksi di kampung ini. Kalian nggak usah takut lagi sama Pak Kades ya. Yeay, emang hebat banget Tante gue, Tante Olin. Mana yang terluka? Mana yang terluka? Ayo masuk, masuk. Ayo Tante masuk. Ayo Tante masuk di sini. Sini maju lu. Oh, maju sini lu, lu. Oh, sikap lu. Oh. Sini, maju. Tenang. Maju, bro. Boy. Maju sini lu. Boy. Untung cabut lu, kalau gua sikat malah lu pecah tuh. Bro, lu ngapa sih nahan gua? Mana ada gua nahan lu? Barusan lu nggak nahan gua. Lu kalau mau ngajar dari tadi, ngapain nyuruh gua? Mau kejar nggak? Wah, Capek kan? capek gua. Lain kali kita belajar bela diri. Bro, tolong bro. Kaki gua nggak bisa dirapetin kayaknya. Yang ini. Dorongin. Enakan. Lu kayak pakai jompo gua nih. Enggak, apa ini? Keram. Gimana sih jadi sahabat lu? Yuni? Nggak ada yang tahu kan kamu datang ke sini? Enggak ada yang tahu kalau aku kesini. Ya udah, kamu masuk. Masuk cepetan. Sayang. Gimana kamu, sayang? Kamu datang ke sini, Ayu tahu. Enggak ada yang tahu kalau aku kesini. Nggak ada yang tahu beneran. Berarti malam ini kita bebas ya? Kan kamu janda, aku duda. Iya. Apa sih sayang? Kok pintunya kebuka? Sayang, kamu nggak apa-apa? Aku nggak tahu. Tiba-tiba pintunya tutup sendiri. Nggak tahu lagi. Tadi aku ngerasain kalau ada sesuatu di rumah ini. Yun! Siapa sih? Siapa? Yun! Yuni!
air rendaman daun kelor ini bisa jadi alternatif kita untuk melihat makhluk gaib. Kan sering banget tuh ngelihat Andong tanpa kusir. Nah dengan ini kita bisa ngelihat Andong itu dikusiri sama pocong. Terus airnya pasti ntar lu usapin di alis. Bener gak? Bener banget. Dengan ini kita bisa ngelihat pocongnya. Aku nanti malam nggak bisa ikut, nggak apa-apa ya? Iya nggak apa-apa, Ra. Justru kamu di rumah aja sama Bu Rahayu. Serahin ini sama tim KPK. Brok. Kalau Tiara nggak ikut, ntar siapa yang nonton kita? Kan dia yang tahu. Yaudah, kalau misalkan emang Tiara nggak mau, nggak apa-apa kok. Liv, lo aja yang mandu kita ya. Oh siap, jangan khawatir. Olive tahu cara mandu ke andong pocong itu. Nah sekarang udah lapar kan? Kita makan dulu karena Tiara sama tanteku udah masak. Nah, itu dari tadi gua udah nungguin, kelamaan lo. Yuk. Jelas, kan sayang sama kamu boy. Udah gak sayang sama lo. Pocongnya muncul, Len, bangun! Bangun! Lu anak laki, maju sana jangan banyak-banyak. Stop! Udah, ya. Len, siap! Siapin ya! Jangan! Ini mencegat! Boy, tangkap boy! Nah, kita mau! Tante, aduh! Jangan lagi! Tante, jangan dekat-dekat! Tante Rahayu kenapa jadi kayak gitu sih ya? Kalau ngobrol sama pocong. Kayaknya tante lu tahu sesuatu yang kita nggak tahu deh, Liv. Tante, are you okay? Saya baru sadar ini kamu. Darwis, apa ini benar kamu Darwis, adik saya? Kalau memang benar, coba tolong tunjukkan asli kamu. Hah? Om Darwis? Kenapa harus kamu lakukan ini semua? Sehingga kamu menakut-nakuti warga. Mbak harus tahu kenapa aku melakukan semua itu. Dia harus menang dalam pemilihan kepala desa kali ini. Apalagi lawan saya seorang perempuan, Rahayu. Kalian sebagai tim sukses saya harus menjamin saya untuk menang pemilihan kepala desa kali ini. Kalian mengerti? Nih, ada uang buat kalian. Dan ini untuk Pak Jamil. Pak Jamil sebagai ketua pemilihan kepala desa, ini ada uang muka. Dan dipastikan Bapak bisa menjamin saya untuk menang menjadi kepala desa. Maaf Pak, saya tidak bisa menerimanya. Kalau gitu saya permisi dulu Pak. Assalamualaikum. Pak Jamil? Pak Jamil? Pak Jamil? Pak Jamil? Pak Jamil. Ini lumayan lupa. Saya tambahin 3 kali lipat dari yang kemarin. Lumayan kan Pak, buat nambah-nambahin kehidupan Bapak. Pak Jamil kan tahu, saya ini hanya kepala desa Pak. Saya bisa mengganti semua ketua pemilihan kades di desa saya. Atau Bapak mau saya ganti? Saya tahu Pak. Bapak telah menjogok sebagian warga dengan orang kecamatan. Saya akan laporkan kecurangan ini Pak. Biar Bapak di penjara.
nggak ada yang bisa melarang gue mencari Hades. Benar. Lalu kamu parah. Pokoknya yang ada ngalangin gue menjadi kepala desa di desa gue sendiri. Gue buang kemana nih mayatnya? Wah, sini aja deh. Ya aman. Aku harus laporin kejadian ini ke polisi. Sekarang gue bakar lo. Biar mampus lo selamanya. Mampus lo. Gue harus cari tahu. Gue bunuh dia. Ada apa lagi nih? Terus, Ranggono? lu mau lapor gue ke polisi? Iya. Kamu udah ngebunuh Pak Jamil. Dan kamu juga mau nyogok warga kan? Hah? Padahal mereka lebih memilih kakak saya, Kak Rahayu, menjadi kepala desa di sini. Kamu lakuin itu karena kamu takut kalah kan? Rupanya banyak tikus-tikus yang menghalangi niat gua. Nah gua, Oke bos. Oke bos. lu ngerti kan? Gua nggak mau mengotorin tangan gua dengan darah dia. Ini. Ini. Zak, Lepasin! pegangin deh. Des! Pegang! Pegang! Yuni, kamu tahu kan apa yang harus kamu lakuin? Ingat janji kita. Kamu lakuin. Lepasin! Pegang! Yun! Jangan dengerin omongan dia, Yun! Aku ini suami kamu! Diam! Saya datang ke sini ingin melayat warga saya yang meninggal. Yuni, ikut saya.
Ini ada uang buat biaya pemakaman, ya. Pakai. Terima kasih. Sama-sama. Kalau begitu, lakukan apa saja yang membuat kamu tenang, Darwis. Bu, tadi Ternyata dia adik saya. Dia nggak jahat. gak jahat gimana, Bu? Dia itu udah meresahkan warga. Boy, itu om gue, Om Darwis. Ya gue tahu, masa om gua? Dia tidak niat untuk meresahkan warga. Tapi dia ingin memberitahukan siapa pembunuhnya. Hei sayang. Sini kamu. Kalau udah senyum-senyum kayak gini pasti ada maunya nih. Iya kak? Iya mas, aku nggak betah sama anak-anak di rumah. Aku jadi nggak bebas. Sedangkan kamu, kapan kamu nikahin aku? Aku kan pengen cepat-cepat pergi dari rumah itu selamanya. Sayang, kalau untuk sekarang ini aku belum bisa menikah sama kamu. Ih, Jangan cemberut gitu dong. Kamu tahu kan, aku baru diangkat menjadi kepala desa kembali. Apa kata warga kalau aku menikah kembali? Lagi pula juga masa idah kamu kan belum habis. Jadi kamu sabar dong. ya udah kalau gitu. Aku mau ponakan Rahayu dan teman-temannya itu pergi dari kampung kita. Aku sumpah, aku nggak betah. Sayang, itu kan hal yang gampang. Aku ini kepala desa. Aku bisa nyuruh siapa aja untuk angkat kaki di desa ini. Ya? Betul itu. Bener banget. Aku juga mau kamu perlihatkan wibawa kamu sebagai kepala desa. Oke. Supaya semua orang itu bisa nurut sama Mas Terang Mama tersayang. Pasti dong sayangku. Nggak ada kok, tadi kan gue ngecek. Sumpah masa gue bohong sih, Valen, lu cek lu dah. Dia pasti nggak bakal kemana-mana, pasti belakang jendela. Cuma tadi gue liat pocong. Iya, udah tenang dulu, tenang dulu, tenang. Olive kenapa teriak-teriak? Duh, tadi Olive katanya ngeliat pocong di kamar sampai pingsan bahkan dia. Pocong. Liv, lu
beneran pingsan? Harusnya tuh pocong yang pingsan gara-gara ngeliat lu, bukan lu yang pingsan. Serem aja juga muka lu, tidak lagi. Lu awas suka waktu pocong lu kejang-kejang lo. Nah, yang ada begini nih, Pil. Udah. Emang Falan sama Tiara lihat juga? Gue nggak ngeliat, cuman gue curiga deh. Itu bukan pocong beneran karena tadi gue sempat ngelihat jendela, terus di jendela itu kayak ada bekas congkelan paksa gitu loh. Tangkap aja! Itu pocongnya! Tangkap! Waduh! Ayo, tangkap! Ayo! Turun, Mbak! Turun! Pak, tenang, Pak. Biar kami yang menangani kasus ini, Pak ya. Tenang. Pocong! Diam lu di situ. Bro. Bambu kuning ya? Bambu kuning. Buruan. Pak, tenang. Ini, buruan, bro. Nih, ini namanya. Bro, apa namanya, bro? Bambu kuning. Bambu kuning buat nyedot setan. Gue baca mantra dulu. Sagoro saya mula kakakku. Asup siap. Sop. Masuk. Ah, sup apaan lu? Sup ayam? Masuk, maksudnya itu yang gue nonton. Coba sekali lagi deh. Masuk. Coba sekali lagi. Sekali lagi. Sagoro saya mula kakakku. Asup. Sop. Pocong lu masuk dong. Dibaca lu. Bro, kok nggak masuk sih, bro? Apa-apaan nih? Pocong ini, Pak. Waduh. Ini, Pak. Pocong lagi nih. Kades ini yang datang. Kalian ini udah ditipu sama 3 orang ini. Pocong ini jadi-jadian nih, lihat deh. Ada apa ini? Jadi-jadian. Ada apa? Nah, ini dia nih. Ini orang penyebabnya nih. Rahayu, kamu nggak usah pura-pura lagi, Rahayu. Pocong ini udah ditemuin di depan rumah kamu. Nah, turun. Misalkan warga. Oh iya pakai celana jeans sih. Ini pakai sana dulu kali. Sini. Lu ngomong sama semua warga. Saya disuruh Bu Rahayu untuk menakuti warga. Hah? Emang iya Tante? Masa iya sih? Supaya frustasi Pak Kades jahat di mata warga. Tuh, dengar dengan jelas kan Bu Rahayu. Bu Rahayu ini penipu. Waduh. Bu Rahayu. Ini ada bukti, Bu Rahayu. Dan kalian semuanya nih bertiga di sini mendukung tipu muslihat Ibu Rahayu. Dan juga kalian sudah dibayar kan, Om Bu Rahayu? Saya sebagai kepala desa menentukan keputusan. Kalian harus keluar dari kampung sini. Setuju, betul. Bikin resah warga aja lo. Pergi. Pergi nggak? Meresahkan warga aja kamu. Saya bilang pergi sekarang. Pocong juga jadi-jadian lagi. Meresahkan warga aja. Kacau nih. Kamu? Kamu gimana sih si Pai datang ke sini terang-terangan lagi? Kalau warga ngeliat, aku sama kamu gimana? Kamu ya, aku sudah ngelakuin banyak hal berbahaya. Dan kamu masih menganggap aku pacar. Aku nggak mau. Pokoknya sekarang juga kamu nikahin aku. Oh, kamu nggak mau? Baik. Kalau kamu nggak mau, kamu bisa masuk penjara. Dan aku akan membongkar semua rahasia kamu. Tolong kalian jangan pergi dari sini. Tolong kalian jangan dengar apa kata Pak Kades. Saya masih butuh bantuan kalian untuk menyikap siapa di balik pembunuhan adik saya. Saya yakin dan saya curiga kalau Pak Kades itu ikut campur dalam pembunuhan adik saya. Kalian lihat kan arwah adik saya seperti apa? Tante bener, saya juga sempat curiga sih Tante kalau misalkan pocong itu adalah perbuatannya Pak Kades. Kalau menurut gua kita harus tetap di sini.
Karena masalah yang kita hadapi sekarang nggak cuma masalah mistis doang, tapi udah menyangkut urusan nama baik. Jadi kita harus tolongin tantenya Olive. Setuju! Boy, Bener banget. Kita itu KPK. Dan kita, kalau nyelesain masalah itu sampai kelar, sampai tuntas. Ya nggak? Bener. Gue setuju, Boy. Apa, Boy? Hamil kali dia. Mana ada orang hamil, suami aja kan. Aku hamil. Aku yakin banget kalau ini anak aku sama kamu. Karena aku yakin aku sama Mas Darwis nggak pernah punya anak. Aduh. Yun, kamu tahu kan? Dari istri yang lama aku aja, aku udah punya banyak anak. Belum dari kamu. Aku mohon, Yun. Aku mohon. Tolong gugurin ya. Enggak. Yuni, jangan, Yuni. Dari dulu aku sudah pengen punya anak. Dan sekarang aku hamil. Kamu sekarang mau nyuruh aku buat gugurin anak ini. Aku mohon. Turunin pisaunya. Turunin pisaunya. Udahlah ya. Aku sudah membunuh suami aku. Dan kamu sudah bilang janji akan nikahin aku. Tapi apa? Kamu juga udah membunuh Mas Jamil. Dan kamu suruh dia bungkam. Kalau kamu nggak ikutin apa mau aku akan telepon kantor polisi dan kamu akan dipenjara. Aku mohon, Yuni. Aku mohon. Taruh pisaunya dulu. Aku janji. Kamu taruh pisaunya dulu. Yuni, aku janji akan nikahin kamu. Kamu akan jadi istri kepala desa. Ya. Ya gitu dong. Akhirnya kamu tepatin janji kamu. Ya. Dan kamu menikah sama aku. Ya. Aku akan nikah sama kamu. Terima kasih sayang. Ya. Saya terima nikah dan kawinnya Yuni Astuti binti Suparjan dengan mas kawin perhiasan emas sebesar 30 gram dibayar tunai. Gimana saksi sah? Alhamdulillahirrabbilalamin. Barakallahu lakuma wa jama'a bainakuma fi khair. Amin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Selamat ya. Sekarang kalian sudah sah menjadi pasangan suami istri. Ya, terima kasih ya Pak. Sama-sama. Ya, terima kasih ya. Terima kasih. Aku lihat Mas Darwis di situ. Mas Darwis. Ibu-ibu, bapak-bapak, mohon maaf atas gangguannya. Oke, bisa langsung makan aja Pak, bisa di belakang. Ya, terima kasih ya Pak atas kehadirannya. Sebelum adik saya meninggal, Darwis, saya dapat kabar kalau Pak Kades itu ribut sama ketua pemilihan kepala desa, namanya Pak Jamil. Di mana ya sekarang Pak Jamil? Nah, semenjak kejadian ribut itu, Pak Jamil udah nggak kelihatan lagi tuh badang hidungnya. Kenapa, Len? Iya, kenapa?
Apa sih lu? Kalian ngeliat sesuatu nggak? Itu. Apa? Dia mau nunjukin sesuatu deh. Val. Bro. Len. Val. Apaan sih? Apa sih? Yang gue liat itu kayak nunjukin sesuatu ke sini. Itu apaan tuh? Lihat. Kosong lagi. Itu kan Pak Jamil. Iya, Yang tadi ibu ceritain. iya ya ketua pemilihan pilkada tempo lalu. Ya ampun, Bu, ternyata dia mati terbunuh. mayatnya ini kebakar. Iya, tapi ini pertanyaannya siapa yang ngebakar? Pelakunya siapa? Pasti orangnya orang yang sama yang sudah membunuh adik saya. Malam ini, Andong akan menunjukkan siapa pelaku kejahatan di kampung Ambiar. Mbak dan teman-temannya, silakan mengikuti kemana Andong pergi dan lihat siapa pelakunya. Udah, uji. Darwis, waktu lu hidup aja kok berani membunuh. Sekarang lu cuma Allah. Mas, aku takut. Mas. Darwis, lawan gua! Darwis! Darwis! Di mana lu? Lawan gua kalau berani! Mana lu? Darwis! Lawan gua sini, Darwis! Darwis pasti marah sama aku. Dia tahu aku yang bunuh dia. Tapi aku lakuin ini semua cuma buat kamu, Mas. Saya sudah mendengar semuanya apa yang kalian bicarakan. Ternyata kamu yang membunuh Pak Jamil dan kamu Yuni yang membunuh suami kamu sendiri. Pak. Jangan bertindak gegabah, Pak. Lebih baik Bapak serahin diri ke polisi. Saya akan menyerahkan diri ke polisi. Diam di situ! Diam kata saya! Diam! Tutup, Cem! Diam! Jangan main benda tajam. Diam lu di situ! Iya. Nggak baik. Iya. Ini aja nih. Diam! Lagi jagain kuda. Iya. Lagi jagain kuda. Jagain kuda. Ampun. Olive boy. Siapin senjata kalian. Randu, sama tenang. Dok, kenapa, Bro? Cepetan. Aduh, Mas. Aku bisa kehabisan darah kalau nggak dibawa ke rumah sakit secepatnya, Mas. Iya. Kamu tahan, sayang. Pocong! Udah nggak kuat. Iya, sayang. Masuk nggak? Tuh. Enggak ada. Kita kejar Pak Trenggono. Tante, ayo. Tahan, sayang, tahan. Kamu sabar ya. Tahan.
Yuni, Yuni kamu tahan ya Yun ya. Yun tahan Yun. Aku sudah pernah membunuhmu. Dan aku akan membunuhmu sekali lagi. Mereka pantas mendapatkan ini atas kejahatan mereka yang sudah mereka lakukan. Darwis. Yang tenang ya kamu. Kamu hanyalah korban. Dan kami adalah saksi kebiadaban dari kelakuannya Tenggono yang begitu jahat. Berdoakan kamu selalu tenang dan damai di sana, Darwis. Ampun, Tante. Olive senang banget. Olive ikut bangga karena sekarang Tante udah berhasil jadi kepala desa di kampung Ambiar. Ya Tante juga terima kasih ya sama kamu Olive, sama teman-teman kamu juga. Sudah memberantas nih, menguak semua kasus yang ada di kampung Ambiar ini. Ya udah Tante, kita pamit ya. Kita juga berterima kasih atas kerjasama Tante. Dan semoga aja teror dari Andong Pocong nggak ada lagi ya. Amin. Lu ngapain bawa Andong di sini? Boy, kok bisa sih, Boy? Gua habis narik anak-anak, lumayan kan 10 anak, gocap. Ya udah, gue juga mau kalau kayak gitu. Enggak, lu bukan anak-anak, itu anak lumbung. Ih, gue pengen aja, gue pengen soal banget sama gue. Enggak. Cendol-cendol, dawet-dawet, Enggak. cendol-cendol.